Ya. Gini, Untuk saya Yesus menyampaikan silakan Bapak. berkat dalam Bro Chris dan Bro The Way dan Bro Petruk serta Bro Jatias. Berkat dalam Sugeng Dalu. Berkat dalam. Ya, berkat dalam, berkat dalam. Iya. Jadi dogma Tritunggal itu sudah ada sejak tahun 50 Masehi, yaitu yang disampaikan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Beliau menyampaikan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu salibnya, dan oleh tali Roh Kudus. Ignatius juga disebut Theophorus kepada gereja di Efesus atau di Asia Kecil. Yang kedua, itu Bapak Paus Clement pada tahun 88 sampai 99, bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmatnya kepada kita. Terus yang ketiga, yaitu oleh Santo Polikarpus pada tahun 69 sampai tahun 155. Dalam doanya, sebelum ia dibunuh sebagai martir, beliau menyampaikan doanya kepada Allah Bapa. Aku memuliakan Engkau melalui iman agung yang ilahi dan surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang terkasih melalui Dia dan bersama Dia dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Ini ada sekitar 15 atau 16 bapak-bapak gereja yang menyampaikan bahwa keesaan Allah itu jawabannya adalah Tritunggal. Jadi bapak gereja itu melakukan di dalam upacara liturgi sabda maupun liturgi Ekaristi Kudus, itu mengawalin doanya melalui Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Sementara di tahun 325 itu hanya peneguhan, pengkanonisasiannya. Tapi secara tradisi itu sudah dilakukan oleh pertama kali Santo Ignatius dari Antioquia tahun 50 Masehi itu sudah dilakukan. Doa Tritunggal itu sudah dilakukan dan dijalankan. Serta tahun 88 sampai 99, waktu Santo Polikarpus mau wafat, itu pun juga menyebut Tritunggal. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti akan cerita sejarah tradisi sucinya, akan ajaran satu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, mengikuti firman Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus, jangan setengah-setengah. Tuhan Yesus menapakkan kakinya ke bumi, itu adalah firman yang menjadi daging atau firman yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu adalah melalui tradisi suci. Tradisi suci itu adalah tradisi lisan dan tradisi tertulis. Yang tradisi lisan itu melalui pencatatan oleh para rasul, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja,
dan diteruskan kepada ini apa ini? Melalui saya kok lupa. Keturunan itu apa, Dek, namanya? Dek ya? Keturunan hierarki itu. Keturunan hierarki itu apa? Apostolik maksudnya. Apostolik. Ya, dari melalui apostolik. Suksesi apostolik. Suksesi apostolik. Iya. Jadi melalui suksesi apostolik itu dari tradisi suci, itu dari tradisi lisan. Sementara yang tradisi tertulis itu kitab suci. Kalau mempercayai Tuhan Yesus hanya kitab sucinya itu setengah-setengah. Harus diikuti tradisi lisannya. Karena hasilnya tulisan itu dari lisan dulu. Nah, tapi bagaimana kita orang dia tidak mau mengakuin Bapak Gereja? Hanya mengakuin kitabnya saja. Nah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu aja pendapat saya, sampaikan itu. Terima kasih. Ya, padahal bapak-bapak gereja itu kan muridnya langsung para rasul, yang mereka sehari-harinya bergaul dengan rasul, makan juga bersama dengan rasul, dia tahu persis pengajarannya gitu loh. Betul. Nah, makanya tadi juga ada tulisan di website mengatakan bahwa Yesus tidak ngajarkan Tritunggal, itu ya ngawur sekali gitu loh. Oke. Mungkin sih bisa ngawur, bro. Data ya. Nih, saya tampilkan data tentang murid-murid dari para rasul itu, tapi saya mulai dari ayat ini. Tadi saya sudah munculkan ayat ini. Saya tadi bertanya kepada penganut Wanes dan kepada penganut Kuch Hotahe, ya. Ini bagaimana Anda mengajarkan ini dengan menolak Bapa dan menolak Roh Kudus dengan menyamanyamakan, ya. Kuch Hotahe dan juga ajaran-ajaran yang ngaur-ngaur itu. Kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus loh. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus di sini tidak mengatakan aku adalah Bapa. Aku adalah Roh Kudus. Tapi dia mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Ini mengacu kemana? Mengacunya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, itu juga Bang Kia, di Yesaya 5 ayat 11 itu kan juga Allah sendiri mengatakan, firman yang keluar dari mulutku, dia akan melakukan segala pekerjaanku dan dia akan kembali dengan tidak sia-sia. Nah, apa yang seperti yang kusuruhkan, kan begitu. Bang Gia tambahi, coba buka Yohanes 1 ayat 1. Ini lucu nih. Ini aku buka ini ketidakmakluannya si centang hijau ini. Bang Gia buka Yohanes 1 ayat 1. Ya. Tadi kita sudah tunjukkan juga ya apa namanya itu yang ketika Tuhan mengunjungi Abraham ya tadi juga ya, kita sudah buka. Sebentar ya, saya buka ya yang tadi diminta Paman. Yohanes 1 ayat 1 coba. Ya, bagaimana dia bisa bilang firman itu pembawa firman? Di mana ada kata pembawanya itu loh. Luar biasa nih orang nih. Si Khusus Hutahe ini. Katanya di situ ditulis pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Dibilang Yesus itu pembawa firman. Ini kan sudah merubah ayat Alkitab ini. Bayangkan. Katanya di situ yang dimaksud firman itu Yesus itu pembawa firman. Itu memperkosa itu. Itu perkosa, tapi gini loh. Tapi dia nggak tahu malu gitu loh. Terus akhirnya aku kasih analogi ya. Kalau Yesus itu sang firman, terus dibilang pembawa firman, anggap aja ini ada sang saka merah putih ya. Bendera merah putih itu sang saka merah putih. Kalau sang saka merah putih dibilang pembawa sang saka merah putih, berarti yang dinaikkan di tiang itu orangnya. Kan gila-gilaan aja dia.
nggak tahu malu muka tembok, aku bilang. Aku loh sudah debat sama dia. Kadang aku sampai harus ketawa sendiri. Ya sudahlah. Kasihan ya. Kayaknya benci banget sama Kasihan, Tritunggal itu. Kasihan. Betul Bro Suto. Bukan Pak Suto ya. benci, karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu, Iyalah. dia belajar kepada orang yang tidak tahu. Karena dia Enggak. meyakininya hanya kepada Alkitab. Kita pun dia perkosa cara mengartikannya. Kalau kita kan Cuman nggak tahu melalui malunya Alkitab, gitu loh Pak Disuto. Nggak tahu malu, cuman gitu loh. Itu Heran hebatnya aku. dia. Itu hebatnya dia itu. Kalau kita kan gecentos sekali gitu, aduh, mundur terus tutup muka kan. Kalau dia itu hebatnya itu. Iya, maju terus, Hebatnya dia tantang itu, menyerang. maju terus. Oh, ku tantang semua, Tritunggal, ku tantang. Ya, sudah sama aku Nanti- buktikan kok lucu-lucu lawak-lawak gitu. Yang Kita- 1 Yohanes 5 ayat 7 aja ditentang kok. Padahal Kita terjelas kasihan, terus jelas di situ. Saya khawatir nanti dia ngikutin Palen nanti. Jadi kita Iya, doakan. nggak apa-apa sih, semua ikhlaskan saja. aja. Ikhlaskan aja Nggak ya. apa-apa, ikhlaskan aja, nggak butuh dia kok. Betul. Pak Desuto, Pak Desuto, Yuk. betul itu Pak Iya. Desuto. Ya, jadi ini saya ceritakan, saya tidak malu ya ceritakan pengalaman pribadi saya bahwa saya pun pernah hampir berpaham Oneness itu di tahun 2006 itu. Nah, Iya. jadi itu waktu itu karena saya mau mencoba belajar mengenai Tritunggal itu, tetapi bukan di dalam kitab suci yang kita pegang, tetapi saya coba Iya. mempelajari dari kitab suci di luar kitab suci kita. Nah, jadi saya mulai terpengaruh di sana. Oh iya ya, kalau Allah ini Esa kan berarti kenapa kita tigakan begitu? Dan kemudian kebetulan ini juga ya artinya celahnya itu juga masuk karena saya karismatik Katolik juga. Jadi waktu itu saya mulai biasa dengar kesaksian-kesaksian dari pendeta-pendeta kan yang Oneness itu kan.